Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa berbakti pada orang tua, hormat pada bapak ibu guru. Juga jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Bu Rosida yang biasanya dipanggil dengan Bu Ros. Di kelas 8-9 ini Bu Ros mengampu mapel bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sekaligus Bu Ros sebagai wali kelas kalian. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Anak-anakku yang hebat-hebat dan luar biasa, khususnya anak kelas 8-9. Pagi ini kita akan membahas materi yang pertama, mapel bahasa Indonesia bab 1 tentang memahami teks berita. KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran melalui daring selesai, diharapkan siswa mampu memahami pengertian teks berita. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik teks berita. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Demikian anak-anak tujuan dari pembelajaran kita pagi ini. Kita lanjutkan tentang pengertian teks berita. Anak-anak, kalian tentu sering mendengar berita ataupun membaca berita, baik melalui televisi maupun internet, atau mendengar lewat radio, atau bahkan membaca melalui media cetak, koran atau majalah. Adapun apa yang dinamakan dengan teks berita? Di sini kita lihat teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi yang bersifat aktual, hangat dibicarakan khalayak, dan juga bersifat faktual berdasarkan fakta yang ada. Jadi sifat dari teks berita adalah aktual, faktual. Teks berita biasanya disiarkan melalui media elektronik seperti radio, seperti televisi, atau situs internet, atau bisa juga melalui media cetak. Media cetak ini adalah koran atau majalah. Jadi media dari pemberitaan atau penyiaran berita adalah ada dua macam, secara cetak dan secara elektronik. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri atau karakteristik teks berita. Adapun ciri-ciri berita antara lain, yang pertama, berita menggunakan bahasa baku. Nah, ini ciri yang pertama, menggunakan bahasa baku, itu maksudnya adalah supaya di dalam berita itu tidak ada persepsi yang mempunyai makna ganda atau multi ganda atau arti multifungsi. Kemudian yang nomor 2, memuat unsur 5W plus 1H, atau di dalam istilah bahasa Indonesia adalah adik simba. Maaf, itu bukan A tapi I, adik simba. 5W plus 1H atau adik simba 5W. Yang nomor 3, ciri yang nomor 3 adalah informasi di dalam berita mengandung opini penulisnya. Jadi berdasarkan pendapat si penulis berita. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, berita ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian faktual, aktual, dan menarik.
Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, faktual itu berdasarkan kenyataan, aktual berdasarkan kehangatan atau kekinian berita tersebut. Menarik itu adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat penikmat berita. Demikian. Selanjutnya tentang unsur teks berita. Unsur berita adalah sebuah keharusan anak-anak. Ini harus ada di dalam pemberitaan. Jika unsur ini tidak ada, maka berita tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat karena membingungkan, tidak urut, nanti tidak sistematis. Kemudian apa saja unsur-unsur berita itu? Unsur berita meliputi 5W plus 1H atau adik simba yang tadi di atas sudah diurai. Terus kemudian dalam proses penyajian berita ini berpedoman pada rumusan 5W plus 1H. Apa sih sebenarnya 5W plus 1H itu? Di sini disebutkan what, where, when, who, why, dan who. Kalau dirumuskan adalah 5W plus 1H. Dan dalam bahasa Indonesia dapat disingkat dengan adik simba. A-nya adalah apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, B bagaimana. Ini adalah penjelasan dari unsur-unsur berita. Jadi unsur berita ada 5W plus 1H. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan uraian di atas. Ini tadi digambarkan di dalam sebuah grafik. Ada kata tanya untuk pokok-pokok informasi. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah 5W plus 1H tadi atau adik simba itu jika disusun menjadi sebuah kalimat, kalimatnya adalah kalimat tanya. Dan jawaban dari kalimat pertanyaan tersebut merupakan kata pokok atau pokok-pokok berita. Jadi saya ulang kembali, 5W plus 1H jika dibuat kalimat menjadi kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan, jawaban dari kalimat pertanyaan tersebut merupakan pokok-pokok berita. Berikut ini penjelasannya. Misalnya dari kata what itu apa? Kalau dibuat pertanyaan apa peristiwa yang diinformasikan, jawabannya misalnya telah terjadi kecelakaan. Telah terjadi kecelakaan itu merupakan pokok-pokok berita dari unsur apa? What. Ya, demikian selanjutnya. Pada where, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah misalnya di sebuah desa telah terjadi kebakaran. Di sebuah desa itu merupakan kalimat yang mengandung unsur apa tadi? Where, unsur where atau di mana, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Baiklah, untuk menambah wawasan kalian silahkan membuka link yang ada di dalam PowerPoint ini. Kemudian juga kalian bisa membuka buku paket bahasa Indonesia kelas 8 halaman 2-11. Kemudian juga sampai bisa melihat referensi-referensi yang lain. Masih banyak di YouTube mengenai materi yang kita bahas sekarang ini. Kalau sudah anak-anak kalian
ada tugas. Tugasnya adalah merangkum materi yang ada di PowerPoint ini dalam buku kalian. Terus kemudian kalian juga mengerjakan soal, ada 3 soal, nanti dijawab di sebuah buku tadi, terus difoto jawabannya, yang difoto itu dikirim di classroom. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Dan untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang insya Allah akan membahas tentang meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.